sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu ala jami'il ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumatsila wa ala alihi wa ashabihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil maqamil a'la wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, bapak-bapak haji, bapak ustadz, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang tadi sudah dibaca dan akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, kitab karya Imam Ghazali, masih meneruskan hadis yang didengar atau pesan yang didengar oleh sahabat Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz, Allah punya para malaikat. Allah ciptakan malaikat ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi malaikat duluan, setelah itu baru Allah ciptakan langit, baru Allah ciptakan bumi. Nah, setiap langit ini selain ada penghuninya, malaikatnya, ada juga malaikat khusus yang punya tugas untuk menyeleksi amal, menyeleksi ibadah-ibadah semuanya hamba. Enggak terkecuali ustaz juga kena diseleksi, Pak Haji kena diseleksi, Kiai juga kena diseleksi, semuanya diseleksi amal ibadahnya. Malaikat yang pertama di langit pertama, ini sudah kita bahas kemarin, disebut dengan malaikat sahibi ghibah, malakul ghibah atau malaikat untuk orang yang sering ghibah. Ini yang dileksi. Meskipun amal perbuatan ibadah-ibadahnya kelihatan banyak, kelihatan bagus, ini direndeng-rendeng, diiringin sama malaikat pencatat raqib atid dan juga bala bantuannya, karena raqib atid itu juga punya para pembantu. Meskipun diiring-iring, tapi begitu sampai di langit pertama oleh malaikat ghibah ini, tunggu, nggak boleh lewat. Ini orang sering ghibah, lemparin aja ke mukanya, ke muka orang yang punya amal ini. Allah tidak mengizinkan amal yang disertai dengan ghibah lewat dari pintuku untuk melalui pintu langit berikutnya, nggak boleh. Kemudian malaikat kesempatan yang lain, ada yang sudah lolos di pintu pertama malaikat ghibah, kemudian amal ini masuk di langit yang kedua, ini dijaga oleh malaikat namanya malakul fakhri atau malaikat sahibil fakhri, malaikat yang menjaga tentang kebanggaan, bangga.
kebanggaan tentang ilmunya, bangga dengan amal perbuatannya. Kayaknya saya yang paling pintar, saya yang paling banyak sholatnya. Ini juga diseleksi. Kalau masih ada fakhrun atau kebanggaan, merasa dirinya ini sudah mampu dan sudah bisa, lupa pada Allah, maka ditolak di pintu yang kedua ini oleh malaikat fakhr, oleh malakul fakhr. Nah, yang berikut ini akan kita baca. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala wa tas'adul hafadhatu bi amalil 'abdi yabtahi junuran min shadaqatin wa salatin wa siyamin qad ajabal hafadhah wa yujawizuna bihi ila sama'i tsalitsa. Betul itu ya? Betul. Wa tas'adul hafadhatu bi amalil 'abdi, dan kemudian malaikat mencatat naik dengan membawa amal seorang hamba yang lain. Yabtahi junuran min shadaqatin, di mana amal itu muncul cemerlang sebagai cahaya berupa sedekah, wa sholatin wa siyamin, berupa sholat dan puasa. Ini ada cahayanya. Qad ajabal hafadhah, ini benar-benar membuat kagum para pencatat amal, malaikat pencatat amal. Fayujawizuna bihi ila sama'i tsalitsah, maka kemudian malaikat ini lewat dengan amal tadi, dengan amal-amal yang sudah dicatat, dengan amal-amal yang sudah dipersembahkan ini, lewat sampai ke langit ketiga. Jadi langit pertama lolos, langit ketiga, kedua lolos, langit ketiga. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka kemudian malaikat yang dipasrahkan di langit ketiga bilang kepada malaikat pencatat, kifu wadribu bihadzal amal, berhenti, stop, nggak boleh jalan. Wadribu bihadzal amal wajha sahibi, dan pukulkan amal ini, sholat, zakat, puasa, sedekah, semua ini pukulkan kembali, lemparkan wajah sahibi, ke muka pemiliknya. Ana malakul kibri, saya adalah malaikat kesombongan, malaikat yang menjaga amal dari kesombongan. Amaroni rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi, Tuhanku menyuruh aku agar tidak membiarkan amal hamba ini melewatiku, ila ghairi, kepada setelahku, kepada malaikat setelahku. Innahu kana yatakabbaru 'alan nas fi majalisihim, sesungguhnya orang yang punya amalan ini, orang ini sombong kepada manusia di tempat-tempat perkumpulannya, di majlis-majlisnya. Takabur, sombong dengan amalnya. Kalau tadi bangga aja bangga, kayaknya kalau jalan nggak pernah nunduk, dadanya ini dibusungkan terus, ya pernah tunduk. Buah hanya begitu bangga. Nah, kalau sombong ini bukan cuma buah, tapi orang lain dikecilin. Lu apaan sih? Tukang ini aja sendal. Lu apaan sih, nggak bisa, diremehin. Udah takabur, menganggap orang itu remeh. Kalau bangga hanya sekedar bangga, kalau ini lebih parah lagi, takabur. Amal hamba ini digambarkan oleh Rasulullah punya cahaya. Memang amalan-amalan kita itu hadirin punya cahaya. Amal yang paling utama dari segenap amalan adalah iman. Cuma iman itu amalan hati, nggak kelihatan, kecuali iman bin Ma'un, iman anaknya Ma'un, baru kelihatan. Kalau ini iman yang dalam hati, ini amalan batin atau amalan hati, nggak kelihatan. Amalan paling utama adalah iman dalam hati kita, ini paling utama. Nah, setelah itu baru sholat, setelah itu baru zakat dan puasa. Paling utama adalah iman. Iman itu tidak kelihatan. Memang andai dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan, andaikan cahaya orang mukmin yang maksiat ini disingkapkan oleh Allah, maka akan menerangi seluruh pelosok, seluruh penjuru timur dan barat dari bumi. Imannya orang maksiat, imannya orang Islam, tapi yang memang masih maksiat, itu kalau dimunculkan oleh Allah, kalau Allah singkapkan, nggak Allah sembunyikan, ini bisa menerangi bumi, timur, barat, selatan, utara, semua cerah. Itu saking utamanya amalan yang namanya iman, sangat terang. Dan demikianlah amal perbuatan yang lain. Puasa juga ada cahayanya, sedekah ada cahayanya, sholat apalagi ada cahayanya. Karenanya malaikat-malaikat ini membawa
rombongan atau bawa-bawaan amalan ini memang dengan cahaya. Ini mengagumkan orang-orang yang membawa, maksudnya para malaikat pencatat ini. Malaikat pencatat ini sangat kagum dengan bawa-bawaan mereka, kayak orang besan, Pak, Bu. Jadi ada yang bawa dan kagum, wah keren nih. Ini cakep nih amalan si fulan. Lolos pintu pertama, lolos pintu kedua, dari malaikat ghibah lolos, dari malaikat fakhr atau malaikat kebanggaan lolos, tapi di pintu ketiga stop kata malaikat. Jangan lewat. Bawa lagi bawaan-bawaan amal ini, bawa lagi persembahan amal ini kepada pemiliknya, lemparin ke mukanya. Di langit ketiga. Aku malaikat sombong atau malaikat yang menjaga kesombongan. Sungguhnya orang yang punya amal ini sombong di tempat-tempat perkumpulan mereka. Mereka merendahkan orang lain, dia merendahkan orang lain, dia sombong, dan Allah tidak memperkenankan amal yang seperti ini lewat dari aku. Balikin lagi, stop. Gak ada yang boleh lewat. Masya Allah, ini takabur nih, takabur nih Pak, gak boleh kita takabur. Di sisi lain, memang yang namanya takabur itu hadirin, orang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik dibanding orang lain, bahwa mutakabbir. Orang yang man ra'a nafsahu annahu khairun min ghairihi, bahwa mutakabbir. Siapa orang yang menganggap bahwa dirinya lebih baik dibanding orang lain, takabur dah. Walaupun belum ucap, ini takabur dah. Makanya buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau muncul seperti itu langsung astagfirullahaladzim. Caranya dengan merenungkan kembali, saya bukan siapa-siapa. Emang kita siapa Pak, Bu? Bukan siapa-siapa. Kata Sayyidina Ali, kita itu makhluk yang hina. Kita itu keluar dua kali dari jalan kencing, Bang Heru. Benar nggak? Kita kan keluar dari dua kali dari jalan kencing ya. Yang pertama kencing bapak kita, yang kedua kencing ibu kita. Orang keluar dari dua jalan kencing kok pengen sombong. Ngapain apa yang disombongin? Apa yang mau disombongin? Keluar dua kali dari jalan kencing kok mau sombong. Langsung buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa apa-apa ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini bukan amal saya, bukan sholat sedekah, puasa saya bukan, tapi ini Engkau yang bimbing saya. Harus seperti itu. Lawannya takabur namanya tawadhu, harus merendah kepada Allah, menyatakan bahwa saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa, bahwa saya bisa begini, ya Engkau yang bikin bisa ya Allah. Harus buru-buru ditanamkan dalam hati kita bahwa kita bukan siapa-siapa. Bahaya ini, malaikat takabur menjaga, malaikat yang menjaga amal dari kesombongan ini menjaga di pintu langit yang ketiga. Susah apa gampang Pak? Pak, Bu, susah apa gampang? Ghibah insya Allah masih. Terus bangga insya Allah insya Allah udah enggak ada yang bisa dibanggain apalagi. Terus takabur insya Allah tergampang. Insya Allah jalan pelan-pelan, artinya pelan tapi pasti, dengan pengajian, diajak sama gurunya juga sambil belajar, diajak sama temennya. Ingat tuh apa yang dibilang sama guru kemarin. Gurunya juga ingat, gue tadi ngomong apa ya, gue ngomong gitu ya, gue sendiri gak salah menjalanin. Saling mengingatkan pelan-pelan tapi pasti. Insya Allah berikan kemudahan dengan menjauhkan dari ghibah, dari takabur, dari kebanggaan. Baru lagi ketiga, udah disuruh balik lagi, suruh lemparin amalnya kepada si hamba tadi. Jadi ada hamba yang lolos di langit pertama saja, langit kedua ketangkap, ya kejaring. Ada yang lolos di langit pertama kedua, tapi di langit ketiga nggak lolos. Ada yang lolos di langit ketiga, tapi di langit keempat ini ketangkap juga, kejaring juga. Oleh karenanya di sini dilanjutkan, qala wa tas'adu al-hafadhatu bi amalil abdi yazhu kama yazhul kawkabud durri. Masya Allah. Dan kemudian malaikat pencatat amal ini membawa
amalnya seorang hamba, perbuatan seorang hamba, yazhu kama yazhul kaukabud durri, dia bersinar terang sebagaimana bersinarnya bintang kejora. Durri, kaukabud durri itu bintang kejora. Orang dulu itu kalau bilang bintang yang paling terang ya bintang kejora. Lahu dawiyun min tasbihin wa sholatin wa syamin. Bagi amal tersebut ada suara seperti dari tasbih, salat, puasa, haji, umroh, hatta yujawizuna bihi ila sama'ir rabi'ah, sehingga para pencatat malaikat pencatat ini sampai ke langit yang keempat. Satu lewat, langit dua lewat, langit tiga lewat, sampai di langit keempat. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, maka kemudian malaikat yang ditugaskan di langit keempat bilang kepada malaikat pencatat, hifu wadribu bihadzal amal wajha sahibi, berhenti, stop, jangan lewat-lewat aja, berhenti dan pukulkan amal perbuatan ini, puasa, haji, tasbih, tahlil, zikir, umrah, semua pukulkan ke pemiliknya, ke muka pemiliknya, wa dhahrahu dan ke punggungnya, wa batnahu dan lemparin ke perutnya. Ana sahibul ujbi, saya malaikat yang menjaga amal dari ujub, dari rasa kagum terhadap diri sendiri. Amaroni rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi, Tuhanku menyuruh aku agar tidak membiarkan amal hamba ini melewatiku menuju malaikat setelahku. Innahu kana idza amalan adkhalal ujba fihi, sesungguhnya hamba ini ketika melakukan amal, melakukan ibadah, ini dia memasukkan ujub di dalam amal tersebut. Wa qala titik ujub fihi titik. Ini malaikat keempat, malaikat ujub. Pertama malaikat gibah, kedua malaikat fakhr, dia bangga, ketiga malaikat sombong, takabur, keempat ini empat nih malaikat ujub. Ujub itu takjub. Kalau fakhr itu bangga kelihatan, bangga itu masih kelihatan ya, walaupun dia nggak ngomong tapi dari jalannya aja beda, dadanya aja beda. Kadang-kadang dikasih kopi nggak pakai tutup aja mukanya udah asem. Apa sih bikin kalau pakai piring kecil, kalau pakai tutup. Tuh kalau bangga, gue masa diginiin, bangga tuh walaupun dia nggak ngomong. Tapi kalau ujub nggak kata begitu. Ujub itu diam-diam, orangnya nunduk biasanya ujub. Bisa jadi nggak biasanya seperti itu, nggak harus, tapi bisa jadi orangnya diam, nggak, mukanya manis, tapi dalam hatinya gua nih nggak ada orang yang paling mulia seperti gua. Jalannya paling tawadhu, kelihatannya paling benar-benar dari jalan, dari tingkah lakunya ini paling sopan, tapi hatinya kayaknya orang paling sopan di kampung ini gua doang. Senyumnya paling manis di kampung ini gue doang. Itu ujub, gak kelihatan sama orang. Jangankan orang sanggerahan, jangankan orang minta, malaikat pencatat amal aja sampai kecelek. Malaikat pencatat amal aja gak tahu sama ujub ini. Tapi malaikat langit tempat tahu, ini orang amalnya penuh dengan ujub. Dia sholat, dia zikir, dia puasa, haji dan umroh, meskipun kelihatannya manis di depan manusia, di depan malaikat pencatat amal, tapi di hadapanku nggak bisa kelihatan. Ini ujub semua, dia bangga semua, dia kagum semua, dia kagum dengan perbuatan-perbuatannya. Nauzubillah, malaikat ujub. Ini dosa pertama ini, saudara. Ujub, takabur, ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Siapa Pak? Makhluk pertama yang dosa pada Allah, iblis. Ujub, kemudian takabur. Iblis itu ratusan tahun, ribuan tahun menjadi penasihatnya para malaikat. Iblis itu diciptakan lebih dulu dibanding Nabi Adam. Orang udah jadi penasihat malaikat, dan ibadahnya paling banyak, ibadahnya paling getol dibanding malaikat-malaikat yang lain, itu iblis. Dan paling mengenal Allah, paling mengenal Allah. Malaikat-malaikat sudah diciptakan, langit bumi sudah diciptakan, yang bontot baru diciptain hari Jumat, namanya Nabi Adam. Lah anak kemarin sore, ya Allah, kata iblis, kenapa saya suruh hormat sama anak kemarin sore? Enggak, muliaan saya api, dia tanah.
Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Saya nggak mau saya sama-sama dia. Tuh gara-gara ujub merasa bahwa ibadahnya ini sudah pol, ibadahnya ini sudah top, yang lain itu di bawah dia, takabur. Termasuk Nabi Adam itu takabur. Oleh karenanya orang yang kufur, orang yang ingkar kepada Allah dan dianggap sebagai kafir, itu orang yang bukan hanya orang yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad, tetap kafir. Harus seperti itu. Jadi harus dua, harus mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Harus dua. Kalau tidak seperti itu, cuma satu, maka dia tetap kafir. Orang kafir ada, ini kita bicara dalam konteks akidah kita, bukan dalam konteks keindonesiaan atau konteks sosial. Kalau dalam konteks keindonesiaan atau sosial, kita nggak boleh tetangga kita sebut kafir, nggak boleh. Nyakitin hatinya nggak boleh. Cukup kita sebutkan non muslim gitu aja. Karena mereka pun nggak mau kita bilang kafir. Dan kita juga nggak mau kan disebut kafir. Coba kalau disebut kafir, Ustadz kafir, yang bilang itu non muslim. Gak mau kita sebut kafir, sama mereka juga nggak mau. Di dalam konteks masyarakatan atau keindonesiaan jangan sekali-kali bilang kafir, tapi cukup non muslim gitu aja. Tapi dalam konteks akidah, nah ini yang sedang kita bahas, dan ini kalangan kita aja. Orang yang tidak mengakui Nabi Muhammad kafir, meskipun dia la ilaha illallah, meskipun dia tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ditanya orang Yahudi, Tuhannya siapa? Allah, Bu. Orang Nasrani kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah, Pak, tetap Allah. Tapi dia tetap tidak dikatakan Islam karena tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kaitannya dengan iblis tadi. Iblis ini kalau ditanya Tuhanmu siapa? Apakah ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Enggak. Paling makrifat, paling kenal sama Allah iblis. Tapi begitu dia tidak mau mengakui bahwa Nabi Adam adalah ciptaan Allah yang perlu dihormati, maka kafir. Karena dia sudah menganggap perintah Allah yang satu untuk hormat kepada Nabi Adam ini sudah diingkari sama dia, kafir. Meskipun dia sangat mentauhidkan Allah, meskipun dia sangat mengesahkan Allah. Pol ibadahnya iblis top. Iblis ibadahnya paling banyak, makrifat atau pengenalannya kepada Allah paling kenal sama Allah dibanding malaikat lain. Tapi jatuh cuma gara-gara ujub, gara-gara sombong kepada Nabi Adam. Saking sombongnya, pernah saya cerita kemarin ya, saking sombongnya iblis disuruh datang ke kuburan Nabi Adam juga. Pernah iblis itu waktu banjir Nabi Nuh, habis semuanya itu, kalau yang di perahu habis, termasuk iblis juga hampir habis, sudah sekarat. Waktu banjir Nabi Nuh, iblis hampir sekarat juga. Mau kemana lagi nih, hujan semuanya. Bingung juga, mau ke langit dijagain malaikat semua. Bingung, akhirnya iblis ini melipir. Iblis ini akhirnya coba menggapai-gapai perahu Nabi Nuh. Tanya, siapa engkau? Kata Nabi Nuh, saya iblis, saya mau tobat. Ampun dah, emang ini benar-benar dari Allah, saya tobat. Saya mau minta ampun kepada Allah dan mau tobat sekarang. Nabi Nuh kemudian matur, bilang Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah, iblis mau tobat. Sampaikan wahyu kepada Nabi Nuh, iblis, Nuh sampaikan kepada iblis, saya terima taubatnya, saya ampuni dia, asal nanti habis banjir datang ke kuburan Nabi Adam, kemudian hormat kepada Nabi Adam. Sampaikan itu kepada iblis, kepada Nabi Nuh. Oh iblis, Allah berpesan kepadaku akan menerima taubatmu. Nanti syaratnya engkau datang ke kuburan Nabi Adam, kemudian hormat kepada Nabi Adam. Kata iblis, lagi hidup aja saya ogah, gimana lagi mati? Tuh saking sombongnya. Lah selama hidup aja saya nggak mau hormat, ini mati suruh hormatin enggak? Kata iblis saking sombongnya. Alhamdulillah, ujub nanti muncul jadi kesombongan. Di langit keempat berhenti, stop, nggak bakal lolos karena di sana ada yang menjaga, namanya malaikat ujub, malaikat yang menjaga amal dari kekaguman diri sendiri. Jangan kagum sama ngaji kita, Bu, Pak. Jangan kagum sama
ibadah kita jangan langsung buru-buru, la haula wala quwata illa billah, langsung buru-buru kita nggak bisa apa-apa. Digambarkan juga di sini saudara, digambarkan bahwa amal baik, sholat, zakat itu selain punya cahaya, ada bunyinya kalau di bawah. Lahu dawiyun, di sini ada bunyi. Jadi bunyi, begitu bunyi. Saking ininya, saking banyaknya dan saking beratnya itu. Kita kalau ada tronton lewat bunyi kan ya? Coba motor listrik, ada bunyinya. Ini saking gedenya tronton, gede. Dan andai itu tronton ada nggak mesinnya pakai mesin listrik, tetap bunyi juga, dan bunyinya pasti lebih kasar atau bunyinya lebih kencang karena bawaannya berat. Begitu juga amalnya saking beratnya. Ini amal hamba yang keempat ini punya bunyi, lahu dawiyun istilahnya di situ. Ada suara, ada ya bunyi dari amal perbuatan itu, dari tasbih, sholat semuanya berbunyi. Dan memang demikian amal kita ini ada bentuknya nanti. Sholat kita, ngaji kita, ini ada bentuknya. Saya pernah menyampaikan mungkin ada yang namanya tasawwurul amal, berbentuknya amal perbuatan itu ada nanti. Orang yang setiap kali di masa hidupnya ini kemana-mana dia bawa amal soleh, dipanggul karena amal soleh. Sholat dibawa kemana-mana, sedekah dibawa kemana-mana, dia pergi jauh ya tetap dipanggul itu sholat, artinya nggak pernah tinggalin. Itu seolah-olah sholat itu naik dia, dan dia jadi kendaraan sholat di dunia. Jadi sholat, sedekah, puasa ada di punggung kita bawa kemana-mana, pergi kemana aja, itu sholat, sedekah kita bawa, jadi sholat naik kita, sedekah naik di punggung kita. Nanti di yaumil mahsyar ketika dibangkitkan, maka sholat, sedekah, puasa ini akan berbentuk tanya sama kita, ditanya, siapa kamu? Cakep banget. Gak ada orang bintang yang cakep kayak gini. Aku sholatmu, aku puasamu. Dulu waktu di dunia engkau selalu manggul aku, engkau selalu gendong aku, engkau jadi kendaraanku. Maka sekarang ayo gantian, aku jadi kendaraanmu, engkau aku panggul. Kata sholat, kata sedekah, kata zakat, semuanya berbentuk. Semuanya berbentuk Pak, nggak ada yang nggak berbentuk, ada bentuknya. Ini ketiga hari kebangkitan. Bahkan sebelum hari kebangkitan di barzakh, di alam kubur, ini juga ada bentuknya. Ada bentuknya. Kalau amal baik ya bentuknya teman, amal baik bentuknya yang menemani di dalam kubur, bisa berupa cahaya, lampu. Ini lumayan pada terang nih, ya al-hidayah. Ada juga yang remong-remong kan. Ini mah terang, nanti dikubur begitu juga. Amal kita itu ada yang berupa cahaya. Jadi nggak gelap, ada yang berupa kelapangan atau keluasan kubur. Ada yang berupa AC. AC-nya enak Bu, Pak. Ada yang berupa AC, jadi juga nggak gerah, sejuk aja di bawahnya. Karena itu amal kita selaku sewaktu di dunia ini semuanya mewujud, mulai dari alam barzakh ini sudah mewujud. Kalau amalnya amalan yang baik. Kalau yang buruknya sebaliknya, kegelapan, gelap yang nemenin dia, bau juga, bau apaan nih? Dibilang TPU bukan, dibilang tempat pembuangan umum bukan, TPA tempat buang akhir bukan juga, bau. Itu ternyata amalan yang buruk, maksiat nemenin. Bayangin nemenin berpuluh-puluh tahun sampai hari kiamat baunya begitu. Alhamdulillah. Setiap amalan-amalan itu punya bentuk, dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Kalau tidak diceritakan oleh Rasulullah, kita nggak bakal tahu. Karena memang demikian akal ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, akal kita ini hanya bisa memikirkan sesuatu yang pernah dia cerna atau yang pernah dia ketahui. Kalau kita dulu pernah tahu bahwa donat itu tengahnya bolong, kemudian martabak itu isinya kacang,
Maka akal kita bisa mikirin gimana caranya bikin donat yang kayak martabak. Dipikirin tuh. Jadi donat nggak bolong, cuma isinya isi makan di dalamnya ada isi martabak. Nah itu memikirkan sesuatu yang udah pernah didapat oleh akal, yang sudah pernah diterima oleh akal. Tapi yang belum pernah diterima oleh akal, ini akal akan sulit memikirkannya. Karena lemahnya akal kita ini, nggak semuanya yang wujud ini bisa dicapai oleh akal atau dicerna, enggak. Kalau semuanya yang wujud ini bisa dicerna atau bisa dicapai, diakses oleh akal, yaitu kita nyaingin Tuhan. Kita bukan Tuhan, sangat lemah akal. Oleh karenanya, untuk mengetahui dan untuk meyakini bahwa nanti ada kehidupan, Allah kirim para nabi, Allah kirim para utusan buat mengajarkan kita bahwa ini memang sulit diterima oleh akal, karena akal itu hanya bisa menerima yang pernah dia lakuin atau yang pernah dia alami, dan ini tidak pernah. Ini kemudian diajarkan oleh para nabi, termasuk oleh Nabi Muhammad, cerita-cerita yang demikian ini, cerita-cerita tentang bentuk amal, cerita tentang malaikat penjaga. Dan ini Nabi Muhammad melihat langsung, sudah Allah izinkan Nabi Muhammad melihat semuanya itu dan diceritakan kepada kita umatnya. Kenapa demikian? Karena sayang pada kita, sayang pada orang Pesanggerahan, sayang kepada sahabatnya. Maka Mu'az dipesankan tadi, sahabat Mu'az ini dipesankan oleh Rasulullah banyak. Di antaranya hadis yang sedang kita baca, dan juga hadis, ya Mu'az inni uhibbuka, wahai Mu'az saya sayang kepadamu. Qul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Saya sayang betul kepada engkau Mu'az, maka setiap habis sholat jangan lupa baca Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk terus mengingatmu, untuk terus bersyukur kepadamu, dan untuk terus beribadah secara baik denganmu kepadamu. Itu doanya Nabi yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Semua ini Allah berikan melalui lisan Rasulullah, lisan Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada umatnya. Ini karena Allah sayang kepada kita, karena Allah kasihan jangan sampai amal kita ini berhenti, nggak bisa tembus langit keempat, nggak bisa tembus langit kelima. Maka kita diajarkan yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.